Pak Kiai, jika hari Jumat sesudah adzan itu bagi seorang wanita mau melaksanakan sholat duhur, apakah selesai adzan atau selesai menunggu sholat Jumat dulu, Kiai? Imam Abu Hanifah mengatakan kalau wanita nunggu setelah sholat Jumat. Kalau Imam Syafi'i setelah azan. Ya, seperti itu. Kiai, ya. Wallahu a'lam. Oke. Dari Mbak Fatim. Selanjutnya yang kedua, Kiai, bagaimana kita punya HP yang berdering dengan suara adzan dan atau murotal ngaji itu terus berbunyi ketika kita di toilet, sedangkan kita tidak bisa menitipkan HP itu di sembarang orang, takut hilang dan sebagainya. Ya, makanya jangan, hindari. Ya, jangan. Termasuk HP yang ada aplikasi Quran. Iya. Sekarang banyak orang itu cukup baca Quran begini, ngisi waktu Ramadan misalnya di mana baca terus dia baca Quran. Ini banyak gunanya. Tapi kalau ada aplikasi dan misalnya nada deringnya azan, jangan dibawa ke kamar mandi, tidak boleh seperti itu. Ya, wallah. Ini pernah diputus di Bahsul Masail ini. Pernah diputus di Bahsul Masail, HP yang ada aplikasi Quran, apalagi nada deringnya ada lafzul jalalah, entah Allah, entah sholawat, itu tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Ya. Baik. Selanjutnya, Kiai, dari Bu Elok, bagaimana hukumnya jika kita menambah sholat witir lagi, Kiai? Di tarawih itu kan tiga rakaat, tapi karena kita kepingin witir lagi di rumah, kita tambah misalnya 6 agar 9, Kiai. Gimana? Boleh, yang penting ganjil. Ya, misalnya begini, ibu bapak setelah tarawih di masjid ikut witir jamaah, jangan medot. Ada orang setelah tarawih pulang keluar, ini tarawih di masjid ya, setelah tarawih dia pulang, tidak ikut tarawih. Alasannya nanti saya masih tahajud. Nah, sholat witir itu disunnahkan berjamaah hanya ketika Ramadan. Ini ada data di Fathul Mu'in. Ya, saya pakai referensi Fathul Mu'in. Jadi sholat witir itu disunahkan jamaah hanya di Ramadan. Di luar Ramadan sholat witir tidak boleh jamaah atau tidak berjamaah, bukan tidak boleh ya. Tapi kalau Ramadan sholat witir disunahkan berjamaah. Nah, ketika kita sholat witir berjamaah, hukumnya apa berarti? Berarti apa hukumnya? Sunnah. Sunnah di Ramadan pahalanya sama dengan wajib. Ya, kecuali Anda tidak witir di masjid, kemudian pulang nanti malam tahajud, Anda jamaah witirnya dengan keluarga. Pertama, ikuti saja witir di masjid. Nanti malam sholat tinggal sholat tahajud, tidak usah witir. Karena tidak ada witir 2 kali. Kalau Anda masih mau witir di tengah malam, ya, maka solusi kedua, lakukan witir yang genep setelah sholat tarawih di masjid. 2 saja, satunya nanti. Ya, atau witir di masjid berapa? 3, tidak apa-apa. Nanti Anda witir ambil rang 2, berarti Anda niat witirnya 5. Witir itu harus ganjil. Yang ketiga, ya, selanjutnya dari Pak Rosyidi Gebang, ada 2 pertanyaan. Yang benar ketika kita i'tidal membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, ya. Rukuk sami Allah. Nah, sami Allahnya ketika bergerak. Ya, bergerak sami Allahu liman hamidah. Ini ada di kitab Kasifatus Saja, sarannya Safinah. Ketika sudah bergerak, sudah tegak, baru mengatakan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ur masyita min syaibatu. Lakal hamdu. Yang selanjutnya, Kiai, mana yang lebih afdol, menambah hafalan Quran di bulan Ramadan atau memperbanyak tadarus Quran, Kiai? Yang sunnah yang diriwayatkan secara sahihah adalah
Karena Jibrilu alaihi salam yanzilu ila Rasulillah fi kulli lailatin Ramadan. Malaikat Jibril itu tiap malam turun kepada Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril namanya tadarus. Tadarus itu fi'il musyarakah, saling apa? Saling deres. Malaikat Jibril baca, Kanjeng Nabi mendengarkan. Kanjeng Nabi membaca, malaikat Jibril mendengarkan. Ini yang sunnah. Bukan berarti menghafal Al-Quran tidak boleh. Tapi yang ada contoh langsung dari Rasulullah, menghafal Quran bagus, menambah hafalan dan sebagainya. Dan menambah hafalan kan bisa juga termasuk tadarus. Misalnya nambah hafalan terus ada yang nyemak. Ada yang nyemak itu sudah namanya tadarus. Apakah bin nadhar dengan baca atau bil ghaib dengan hafalan? Ada yang nyemak, itu sudah namanya tadarus. Tadarus itu yang penting ada 2 orang atau lebih. Bin nadhar atau bil ghaib nggak masalah. Sampean hafalan juz 1 misalnya, tolong aku disemak ya. Nah, ada yang nyemak, itu sudah tadarus. Karena tadarus itu fi'il musyarakah, saling. Berarti ada 2 orang. Gitu loh. Makanya tolong kalau di masjid-masjid langgar-langgar itu pahami tadarus. Tadarus itu saling belajar, bukan cepet-cepetan baca Quran, cepet-cepetan hatam. Di Mbak Enur di Kalau Besar Permai 1 Kiai, ada 3 pertanyaan, masalah witir sudah terjawab. Yang dikatakan tertib dalam wudhu itu bagaimana Kiai? Tertib, ini pentingnya tertib ya, Masya Allah. Pentingnya orang tertib, hidup tertib, rumah tangga tertib dan sebagainya. Imam Syafi'i menempatkan tertib sebagai rukun ibadah. Makanya orang harus tertib. Ya. Pentingnya tertib, Imam Syafi'i menempatkan tertib sebagai rukun. Coba kita cek ya. Rukun wudhu ada 6. Rukun wudhu ada 6. 1. Niat membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh sebagian kepala, membasuh kaki. Tertib. Terkait dengan hukum lelang dalam tadarus Quran ya, sekarang fenomena kan ada lelang istilahnya itu. Biasanya dalam sistem one day one juice itu kan, karena mungkin yang bersangkutan sedang halangan, akhirnya di grupnya itu dilelang. Itu bagaimana Kiai? Begitu ya boleh, bisa saja ya. Sak guru mengadakan hataman, yang ini tiba-tiba head, terus iki aku tolong dikandani ya, kalau itu bisa saja. Cuma ini cuma bumbung ngaji tentang itu. Apakah dapat pahala hataman Quran kalau one day one juice atau hataman Quran bareng-bareng? Itu ya. Kalau dapat pahalanya baca Quran, insya Allah jelas ya. Tapi kalau kemudian kenapa? Karena tidak urut ya. Kadang juz 1 belum selesai baca, juz 30 ya, tapi ya tidak apa-apa, wong daripada tidak mau baca Quran gitu ya. Selanjutnya Kiai, terkait dengan wanita haid, apakah juga harus ketika bulan puasa ini harus perlakuannya sama dengan yang berpuasa Kiai, harus menahan lapar dahaga sampai maghrib? Oh enggak. Boleh wanita haid, boleh makan terus minum, asal jangan di depan orang yang puasa. Apalagi berselfie Kiai. Etikanya seperti itu, apalagi selfie, apalagi nge-share es campur jam 12. Ya Allah, ya Allah. Itu dari Mbak Faik di Acung. Selanjutnya Kiai, tinggal 2 Kiai. Bagaimana kalau kita men-share tapi kita tidak melakukan Kiai? Jadi kita sebetulnya ingin menyebarkan informasi terkait kebaikan, tapi kita sendiri sebetulnya tidak bisa melakukannya Kiai. Hanya bisa menyeser. Tidak apa-apa. Ya. Tidak terkait dengan ayat kabur maka loh. Ini pemahamannya dengan ya ayyuhalladzina amanu taquluna surat 5 taqulu ma taf'alun. Surat As-Saff itu insyaallah. As-Saff juz 28. Ya. 5 taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu ngomong apa yang tidak kamu lakukan? Kabura maqtan indallah an taqulu. Itu bukan ayat itu bukan untuk orang yang ngejak berbuat baik, dia belum berbuat baik. Itu ayat itu melarang orang bohong. Ya.
melarang orang bohong. Misalnya saya tidak atau belum pernah puasa 6 hari Syawal. Ya, saya terus ngaji nerangkan tentang keutamaan puasa hari Syawal. 6 hari Syawal. Nah, saya belum melakukan, tidak apa-apa. Yeah. Ayat itu, kaburu maktan itu ngelarang orang bohong. Misalnya itu begini, kaburu maktan indallah antakulu malah taf'alun. Allah marah kalau kamu ngomong padahal kamu tidak ngelakoni. Misalnya, aku mau mengi tahajud, padahal dia tidak tahajud. Bukan ayo tahajud meskipun dia tidak tahajud. Makanya Imam Sayyidina Ali dawuhnya begini, punya tesis begini, undur makola wala tandur mangkola. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Umpama ada pencuri, ada penjahat mengatakan sampean ojo nyolong, Cukup aku wae sini. wis cukup aku wae. Karena ternyata tidak berkah gitu. Saya ini dulu pencuri, sampean ojo. Kita tidak bisa wong kok sampean dhewe nyolong. Enggak. Ambil itu. Jangan lihat siapa yang ngomong. Saya tadi pagi itu ngaji kita mau Mau'idhah Mukminin tentang takabur. Ternyata pengertian tawadhu itu, kata Imam Fudail bin Iyad, ya, tawadhu itu adalah kamu menerima kebenaran meskipun itu datang dari orang bodoh, meskipun itu datang dari anak kecil. Kalau itu benar, terima, itu tawadhu. Kata Imam Fudail bin Iyad. Ada di tadi pagi saya pas ngaji kitab itu, ya. Jadi tidak apa-apa kita nge-share misalnya monggo tahajud, padahal ibu yang nge-share ini sedang head, tidak tahajud misalnya, tidak apa-apa. Yeah. Ngejak orang berbuat baik meskipun kita sendiri belum melakukan, itu tidak masalah, tidak dosa. Kita ngejak orang berbuat baik meskipun kita sendiri belum melakukan. Kalau orang lain berbuat kebaikan maka dia dapat pahala. Nah ini tolong Bapak Ibu, Ayahanda, Ibunda, saudara-saudaraku, tolong dipahami ya. Anda ketika Anda nge-share tentang kebaikan, misalnya ngejak orang sholat jamaah atau termasuk pahala ini, pahala terus orang mengikuti baca rotib dan sebagainya. Ada dawuh dari Kanjeng Nabi begini, man dalla ala khairin kafailihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, kemudian ada orang melakukan kebaikan yang kita tunjukkan, kafailihi, maka kita dapat pahala orang itu. Dari Mbak Cindy di Mumbulsari, bagaimana menyikapi orang-orang yang menganggap kita itu so alim kalau menge-share atau pasang status tentang kebaikan, Kiai? Bisa kan dicemooh, ya, masih arek kapan itu misalnya. Okay. Di Quran ada data, saya jawab pakai data Quran. Ciri orang baik di Quran itu ada di surat Al-Maidah. Antara lain ya, 53, 54 itu Allah dawuh. Salah satu ciri orang baik adalah wala yakhafuna laumata laim. Dicek surat Al-Maidah, posisi sebelah kanan di bawah. Ciri orang baik itu antara lain, di situ banyak karena waktunya tidak nutut, saya ambil satu ayat, dia tidak takut dicela orang. Ya. So alim jarno. So swargo jarno. Yang penting kita mengajak, tergantung niat kita. Ya. Kita ngejaknya atau kita niatnya apa? Kalau kita memang niat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf, insyaallah jalan, the show must go on. No smoking. Lu lek nuruti omongane wong. Saya ngejak pengajian. Oh, enggak wis engko diare. Hanya kan murung. Ya. Kalau nuruti kok dicuma wong, orang ndak adzan akhirnya. Iya, betul ya. Adzan, so alim, so ngejak wong sholat. Lu hanya orang ndak adzan.